Kita ini abdi bangsa, pelayan publik, yang kulturnya harus sudah kita robah. Kalau dulu birokrasi itu minta dilayani, sekarang birokrasi itu harus melayani. Dan alhamdulillahnya lagi sampai di lapas ini, saya tuh ya diperlakukan dengan baik kan gitu kan, difasilitasi dari kesehatan, makanan, sehingga di tempat huni yang layak begitu. Jadi dibedakan. Jadi kalau sampai ke ruang apotik, itu petugas sudah tahu, oh bahwa ini lansia, bahwa ini orang disabilitas, jadi didahulukan. Dalam pelayanan publik, kita bertemu dengan masyarakat. Ada kelompok rentan, ada kelompok lanjut usia, ada disabilitas. Di samping pelayanan publik itu harus memenuhi standar-standar yang umum melayani, sebagai negara yang secara konstitusional diwajibkan aparaturnya menghormati HAM dan juga masyarakat, maka kita akan berupaya melakukan upaya-upaya ke arah pelayanan publik berbasis HAM. Jadi itu P2HAM. Jadi melalui Perbenkumham, kita atur bahwa UPT harus membuat sarananya, melatih petugasnya, dan juga membuat inovasi-inovasi yang bisa ya, membantu masyarakat untuk memperoleh layanan publik. Bagaimana kita mendidik sumber daya manusia kita untuk ramah HAM? Bagaimana kita mendidik staf-staf kita ya untuk betul-betul memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam pelayanan publik berbasis HAM, Permenkumham tahun 2022 tersebut. Oleh Ombudsman tahun 2021 kita termasuk kementerian yang mendapat predikat kepatuhan tinggi dalam standar pelayanan publik dari Ombudsman. Berarti kepatuhan tinggi di dalam standar pelayanan publik bukan kami yang menilai, tetapi Ombudsman yang tusi mereka adalah menilai pelayanan publik. Jadi di lini ini kita terus memperbaiki kinerja kita dalam rangka pelayanan publik. Saya selalu mengatakan kepada jajaran, kita ini abdi bangsa, pelayan publik, yang kulturnya harus sudah kita robah. Kalau dulu birokrasi itu minta dilayani, sekarang birokrasi itu harus melayani.
P2HAM ini juga merupakan upaya atau ikhtiar di mana nantinya seluruh warga negara atau taxpayer itu tidak mengalami diskriminasi ketika mereka nanti mengakses satu layanan publik. Layanan negara menurut saya sekarang itu sudah bergeser ke arah yang lebih baik ya. Banyak kemajuan-kemajuan, banyak inisiatif baik di pusat maupun di daerah, berbagai lini layanan masyarakat. Namun di sisi lain ya, ini ada driver eksternal di mana kita sekarang hidup di era keterbukaan dan konektivitas. Sekarang kalau penyedia layanan tidak memberikan layanan maksimal, menyediakan layanan yang mengecewakan, publik bisa dengan mudah menyampaikan itu ke publik, dan ini akan menjadi rapor atau presiden yang tidak baik dalam pemberian layanan. Ini bukan siap atau tidak siap, negara harus siap, harus dipaksa siap menurut saya. Jadi bukan warga, bukan taxpayer yang harus menurunkan ekspektasi layanannya, tapi negara, penyedia layanan yang harus improve, yang harus meet ekspektasi taxpayer, meet ekspektasi kita sebagai publik. Untuk di wilayah Sumatera Utara saat ini kami ada 50 satker, sehingga mereka 50 satker bersama kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan P2HAM. Jadi mindset terhadap lapas itu menjadi ada pergeseran di era sekarang, bahwa lapas itu lebih terbuka lagi dalam melakukan pelayanan dan meningkatkan pelayanan publik dari masyarakat. Latar belakang perwujudan P2HAM di Lapas Siborong-Borong ini adalah sebagai komitmen kita, khususnya Lapas Siborong-Borong ini, untuk melakukan peningkatan pelayanan publik berbasis HAM yang untuk melayani masyarakat dan seluruh warga binaan yang ada di Lapas Siborong-Borong ini. Jadi mindset terhadap lapas itu menjadi ada pergeseran di era sekarang, bahwa lapas itu lebih terbuka lagi dalam melakukan pelayanan dan meningkatkan pelayanan publik dari masyarakat. Untuk pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan ada 3 macam kategori, yaitu pertama adalah pembinaan keterampilan, kedua juga layanan kesehatan, dan juga pembinaan kerohanian.
pembinaan keterampilan ini kita melakukan kerjasama dengan stakeholder terkait, khususnya pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk melakukan kerjasama terkait BLK untuk meningkatkan kemampuan dari warga binaan tersebut. Nama saya Rudi Amin, ya umur saya sudah 39 tahun, di Lapas Borong-Borong baru 3 bulan. Hukumannya 4 tahun. Gimana ya, awalnya sih ya hadapin aja gitu aja, pokoknya dari niat dalam hati hadapin aja, memang harus dijalanin kan itu dimanapun itu, seperti itu. Dan alhamdulillahnya lagi sampai di lapas ini, saya tuh ya diperlakukan dengan baik kan gitu kan, difasilitasi dari kesehatan, makanan, sehingga di tempat huni yang layak begitu loh Mbak. Ya kelebihannya di kamar rehabilitas kan seperti kami di dalam nyaman. Memang mungkin untuk penggunanya pun yang penghuninya yang khusus disabilitas kan gitu. Di kamar mandi juga kami ada ya banyak bantuan lah gitu untuk mandi, untuk ke toiletnya juga dikasih fasilitas yang layak kan gitu kan. Seperti maaf cakapnya ya klosetnya duduk kan begitu Mbak. Jadi pokoknya spesial lah gitu, lebih gitu Mbak. Persiapan 3, 2, 1. Yang nganggapnya tuh semuanya saling menghargai, biasa aja, seperti mereka anggap tuh kami tuh seperti mereka juga kan begitu Mbak, karena tadinya kan kami seperti itu juga kan begitu, makanya saling menjaga perasaan lah seperti itu, saling menghargai lebih tepatnya kan begitu, tidak ada diskriminasi. Untuk di wilayah Sumatera Utara saat ini kami ada 50 satker, sehingga mereka 50 satker bersama kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan P2HAM. Hari ini kami dapat hadir di tempat ini guna mengikuti upacara pemberian remisi kepada narapidana dalam rangka peringatan HUT Republik Indonesia yang ke-77 di Lapas Kelas 2B Borong-Borong. Thomas Alva Edison Tarigan dengan besar remisi 1 bulan. Dari tahun 2021 yang terakhir, dari 50 satker kami ada 29 yang mendapatkan, jadi sekitar 58%. Di antaranya di jajaran pemasyarakatan ada 23 dan di jajaran keimigrasian kanimnya semua dapat. Benar, Kanwil adalah ujung tombak di wilayah, sehingga kami dari kantor wilayah bukan hanya
lakukan upaya pendampingan yang dilakukan oleh divisi pelayanan hukum dan HAM, karena sebetulnya secara TUSI memang divisi pelayanan hukum, tapi kami membagi tugas seluruh kepala divisi, baik dari divisi PAS, divisi Yankumham, divisi imigrasi, dan divisi MIN untuk melakukan monitoring dan pendampingan. Jadi upaya yang kita lakukan menghadapi overkapasitas, otomatis kami juga melakukan distribusi warga binaan dan mempercepat melalui prosedur yang ditetapkan undang-undang, mereka mendapatkan hak-haknya untuk berinteraksi sehat kepada masyarakat yang lebih baik. Jadi kita soal penghargaan itu pihak lain yang menilai. Kita senang, bangga, tapi sebenarnya bukan tujuan utama itu. Karena tujuan utamanya kan masyarakat, rakyat, biar mereka mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya. Nah, alhamdulillah ini di Puskesmas Singandaru ini kok ternyata memenuhi syarat untuk puskesmas berbasis HAM. Nama saya Mulyadi, umur 65. Dari darah tinggi maupun ini ada keluhan kaki kalau sujud sholat sakit gitu. Tadi udah dikontrol darah tingginya rada tinggi juga. Terus tadi dikasih obat sementara ada turun gitu. Tadi pertama kesini ngambil nomor antrian, terus nunggu dipanggil usia, lantas nanti suruh ke ruangan kontrol, ketemu ibu dokter sendiri, istilahnya dikontrol. Jadi usianya itu darah tinggi, penyakitnya dikasih obat, baik, pelayannya baik, bagus, semuanya bagus semua. Ya cepat juga sih, ya cepat juga, cepat ditangani lah maksudnya. Ya merasa puas, baik juga. Pada sekitar bulan September itu dari Kementerian Kemenkumham itu datang ke sini mengecek fasilitas-fasilitas yang ada di Puskesmas Singandaru ini. Kemudian melihat sarana apa sih untuk kegiatan anak, untuk lansia, untuk disabilitas. Nah, alhamdulillah ini di Puskesmas Singandaru ini kok ternyata memenuhi syarat untuk puskesmas berbasis HAM. Pada waktu saya datang ke sini tahun 2019, untuk kegiatan pelayanan untuk anak itu
kita buat adalah pelayanan untuk kegiatan bermainnya ada, yaitu ada di indoor dan outdoornya. Di situ di indoornya kita siapkan mainan, kalau di outdoornya kita siapkan permainan-permainan ayunan supaya anak itu kalau tidak sakit tetapi dibawa sama ibunya ke sini kan, itu tidak berdekatan terus sama penyakit, jadi dia bisa bermain dan supaya juga tidak rewel ya. Kemudian juga pelayanan lansia dan disabilitas kita siapkan di ruang lansia dan disabilitas. Selanjutnya untuk pendaftaran lansia dan anak kita buatkan loket khusus di loket 3. Kemudian untuk pengambilan obat itu resepnya kita buat yang berwarna biru. Jadi dibedakan. Jadi kalau sampai ke ruang apotik itu petugas sudah tahu bahwa ini lansia, bahwa ini orang disabilitas, jadi didahulukan. Kalau untuk SDM kita banyak pelatihan-pelatihan dari Dinas Kesehatan Kota Serang. Contohnya untuk manajemen terpadu balita sakit ya. Itu nggak semua orang bisa men-screening di MTBS ya. Soal penghargaan itu pihak lain yang menilai. Jadi kita mengucapkan terima kasih dan kita senang, bangga. Tapi sebenarnya bukan tujuan utama itu, karena tujuan utamanya kan masyarakat, rakyat, biar mereka mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya. Legitimasi itu sangat penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa atau tidak punya kekuasaan yang maksimal kalau tidak legitimate terhadap masyarakat. Ya, tantangannya tentu yang namanya pelayanan itu kan outputnya soal kepuasan ya. Namanya kepuasan masyarakat itu selain soal legitimasi itu juga sangat, ukurannya kan bisa sangat berubah, dinamis. Jadi ketika kita menetapkan standarnya seperti ini, tuntutan di luar semakin berkembang. Nah tentunya kan kita harus juga menyiapkan SDM, sarana prasarana yang selalu diupdate sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan yang terkini.